Kalau kamu jadi anak presiden, apa kamu mau jadi presiden juga? Hmm, jualan pisang aja ah. Sang pisang. Heboh, Kaesang ingin terjun ke politik. Bener nggak sih? Putra Presiden Kaesang Pangarep mengagetkan kakaknya Gibran, ibu dan bapaknya Joko Widodo saat mendengar keinginannya untuk terjun ke dunia politik. Ia melontarkan keinginan ini saat makan bersama keluarga besar di kediaman bapaknya Jokowi di Solo Senin 23 Januari 2023. Belum diketahui apa yang memotivasi Kaesang. Namun diduga ketertarikan Kaesang kepada dunia politik muncul setelah ia banyak dilibatkan untuk melihat kondisi perkembangan pembangunan kota dalam berbagai kegiatan, terutama di kota Solo. Misalnya, kunjungan ke Solo Safari, Solo Technopark, hingga Ngarso Puro. Putra bungsu Jokowi itu juga tercatat sebagai pemilik saham mayoritas klub sepak bola Persis Solo. Lalu kemana arah politik Kaesang? Kaesang akan menjadi kader politik mana ya? Dan apa posisi yang ia inginkan? Nanti malah insya Gimana? Belum rampung sudah. Artinya kalau kita lihat momen terdekat, dia akan maju di pilkada yang akan terjadi di momen September 2024. Kalau melalui partai mana, pilihannya bisa jadi dia akan masuk partai, mengikuti Gibran. PDI Perjuangan tentu saja pilihan pertamanya karena juga akan jadi politik. Dan pertanyaan publik misalnya dia masuk di partai lain. Tapi bisa juga kemudian dia memilih untuk tidak berpartai karena untuk maju menjadi seorang wali kota atau kepala daerah kan tidak ada sebuah keharusan untuk menjadi kader partai. Mungkin sebagai langkah awal bisa juga dia akan fokus sekedar menjadi calon kepala daerah. Ketika menang menjadi kepala daerah pun dia berdiri terlebih dahulu, gaul dengan banyak partai, karena ketika masuk dalam satu partai malah ruang geraknya menjadi lebih terbatas. Seolah ingin mengikuti jejaknya, Gibran sang kakak menyebut Kaesang akan maju untuk pencalonan kepala daerah, bukan anggota DPRD atau di legislatif. Sementara kakaknya Gibran disebut-sebut akan maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Mungkinkah Kaesang akan menggantikan Gibran sebagai wali kota Solo? Saya pikir paling mudah adalah membaca dia akan maju di Solo karena realistis bahwa nama besar ayahnya, nama besar kakaknya dan memang dia asli Solo. Dan kedua ini kan bersamaan juga dengan situasi ketika kita mendengar kencangnya rumor bahwa Gibran akan maju Jateng atau Gubernur DKI. Jadi saya lihat ini bagian dari sebuah persiapan bahwa Solo ini kan dianggap menjadi bagian dari dirinya Pak Jokowi ya, yang kemudian ditempatkan sekarang oleh Gibran dan menjadi sangat masuk akal kalau kemudian dalam proses belajar berpolitik ditambah ikatan emosional, ya menurut saya Kaesang akan dimajukan di wali kota Solo selain karena ikatan emosional, dia orang asli sana, peluang menangnya juga tentu saja kan akan sangat besar. Jika melihat rekam jejaknya, pria kelahiran 1994 ini memang dikenal sebagai pembisnis muda. Ia merupakan pengusaha kuliner Sang Pisang, Mangkokku, aplikasi Madang, Sang Java, bisnis ternak lele, dan juga ternak kopi, termasuk komisaris dari Rans Entertainment. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan SMA di negara Singapura dan memilih untuk melanjutkan pendidikan di negara tersebut, tepatnya di Singapore University of Social Science dengan jurusan marketing dan peminatan komunikasi. Apakah latar belakang pendidikan dan pengalaman Kaesang sudah cukup untuk mendukungnya terjun ke dunia politik? Cara mengenai apa yang diikuti oleh Kaesang, startup, UMKM, bisnis, saham, saya pikir itu juga walaupun rentan kritik ya dari sebagian kalangan orang-orang politik, misalnya kenapa tidak ada organisasinya, dia bukan aktivis, bukan organisatoris, tapi di sebagian kalangan masyarakat atau kelas menengah yang bergerak di bidang non politik itu bisa disebut sebagai keunggulan juga karena malah itu bisa jadi simbol bahwa ruang jabatan atau politik terbuka buat
semua kalangan, bukan hanya orang-orang yang berlatar belakang politik, dan terbukti ternyata malah nggak banyak menimbulkan citra negatif ya selama ini dari yang ada. Jadi menurut saya apa yang ada dalam portfolio Kaisang bisa dilihat secara negatif dan positif tergantung dari kacamata mana. Masih lebih bisa dimaklumi ketika sosok ini masuk berpolitik dan bertarung menjadi pejabat yang harus elected, bukan appointed. Problem terbesar adalah ketika kemudian ayahnya menjadi presiden, lalu kemudian dia menjadi pejabat yang sifatnya appointed dan dipilih oleh ayahnya sendiri. Mungkinkah konsep dinasti politik terulang kembali? Atau sebenarnya terjunnya Kaisang ke dunia politik sudah kalian nanti? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa saksikan Ada Kabar ini hanya di YouTube Tempo.co.